Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membuat video pembelajaran dengan saya sendiri Maura Dwi Amalia 12 MIPA 1 untuk memenuhi tugas sejarah Indonesia mengenai reformasi. Berikut videonya. Latar belakang reformasi yang ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru seperti korupsi. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat sehingga menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia. Krisis ekonomi yang dilanda pada tahun 1997 karena nilai rupiah anjlok. Krisis ekonomi juga dipicu oleh membengkaknya angka utang luar negeri oleh swasta. Utang luar negeri yang menjadi penyebab merosotnya ekonomi Indonesia. Krisis ekonomi juga dibantu oleh International Monetary Fund atau IMF yang memberikan solusi paket reformasi keuangan. Untuk lebih jelasnya, silakan baca PPT ini ya. KKN dan otoriter. KKN itu sama seperti kolusi, dan nepotisme, maka disingkat dengan KKN. Nah, runtuhnya pemerintahan Orde Baru itu adalah hasil akumulasi dari berbagai macam krisis. Salah satunya adalah krisis politik. Nah, faktor politik yang mendorong terjadinya krisis politik di tanah air itu adalah kejatuhan pemerintahan Orde Baru yang menjadi awal mula reformasi, di antaranya adalah kemenangan Golkar. Oleh karena itu, kemenangan Golkar di setiap pemilu disebabkan karena semua elemen pemerintah diharuskan memilih Golkar. Berarti Golkar ini cukup egois ya. Selain itu, pemerintahan Orde Baru sangatlah otoriter dan anti kritik nih. Di awal pemerintahannya, Orde Baru yang fokus pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi tidak segan menyingkirkan pendukung lawan politiknya yang dinilai akan mengancam. Ini sangat tidak baik ya teman-teman. Untuk cerita yang jelas, silakan baca PPT ini dengan baik ya. Agenda reformasi, Adili Soeharto dan pengikutnya. Selama Soeharto memimpin, kondisi perekonomian Indonesia karut-marut loh, terutama setelah mengalami krisis moneter tahun 1998. Akibatnya, para mahasiswa melakukan gerakan untuk menurunkan Soeharto dari jabatannya. Mereka menuntut adanya reformasi dalam sistem pemerintah Indonesia yang dilakukan selama 32 tahun. Selain itu, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 isi agenda reformasi yang selanjutnya adalah melakukan amandemen atau perubahan terhadap undang-undang. Sewaktu Soeharto berkuasa, tidak ada hukum yang diterapkan untuk membatasi jabatan atas presiden atau menteri. Oleh sebab itu, Soeharto bisa dibilang dapat memimpin selama yang ia mau. Otonomi daerah seluas-luasnya. Agenda reformasi di bidang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah adalah otonomi daerah diperluas. Pada masa Orde Baru, Soeharto hanya melakukan pengembangan di satu titik saja, yaitu di Pulau Jawa. Maka dari itu, masa pada era reformasi diharapkan dapat membuka jalan bagi otonomi daerah. Hapus dui fungsi ABRI. Sebelum menjadi Presiden Indonesia, Soeharto menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Kostrad. Setelah ia memimpin Indonesia, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi milik dua fungsi, yaitu fungsi keamanan dan sosial politik. Dui fungsi menyebutkan bahwa ABRI memiliki dua tugas, yaitu pertama, menjaga keamanan dan ketertiban negara, dan kedua, memegang kekuasaan dan mengatur negara. Hapus korupsi, kolusi, nepotisme. Pada masa kepemimpinan Soeharto terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme secara masif yang menyebabkan Indonesia tidak lagi mampu berjalan sesuai dengan harapan bangsa. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia menuntut agar KKN dihapus. Tegakkan supremasi hukum pada masa Orde Baru. Hukum dibuat hanya untuk menghukum rakyat, sementara para pejabat tinggi dapat berperilaku sesuai dengan keinginan sendiri. Hal itu merugikan rakyat Indonesia. Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan memosiasikan hukum pada tingkat tertinggi. Oleh karena itu, para era reformasi rakyat menuntut hukum bisa ditegakkan lebih tegas lagi. Selain itu, ada jalannya reformasi yang diawali pada tahun 5 Mei 1998. 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk melakukan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban yang disampaikan pada sidang umum MPR. 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 14 Maret tahun 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan. 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pemenangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. Selanjutnya, 2 Mei 1998, Soeharto meralat pernyataannya bahwa reformasi bisa dimulai dari sekarang. 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut
kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. 5 Mei 98 terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. 12 Mei 98 aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti. 13 Mei 98 mahasiswa di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk mengungkapkan duka cita yang berujung kerusuhan. 14 Mei, Soeharto bersedia mengundurkan diri. 15 Mei, Soeharto membantu bahwa ia ingin mengundurkan diri dari jabatannya. 16 Mei, warga asing berbondong-bondong kembali ke negara mereka. 21 Mei 98 di Istana Merdeka pukul 95, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Kehidupan politik dan ekonomi. Untuk terjadinya informasi Indonesia mengenai kehidupan politik dan ekonomi, baca PPT ini ya. Masa pemerintahan B.J. Habibie. Kepemimpinan Pak Habibie keren banget loh. Bayangin deh, dalam waktu singkat, pemerintahannya berhasil menyelamatkan krisis moneter yang terjadi pada masa Orde Baru. Dan pemerintahannya membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, kemudian menaruhkan beberapa kebijakan di bidang politik dan ekonomi. Nah, berikut inilah upaya-upaya dari bidang politik yang dilakukan oleh pemerintahan Habibie. Silakan dibaca PPT-nya ya. Selain itu, upaya dalam bidang politik ada juga upaya yang dilakukan dalam bidang ekonomi. Di antaranya merekapitulasikan perbankan yang menurunkan inflasi, merekonstruksikan perekonomian nasional, melikuidasi bank-bank bermasalah, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan masih banyak lagi. Untuk mengetahui lebih banyaknya, silakan baca PPT ini. Masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Kamu tahu kan kalau Gus Dur itu adalah Presiden Republik Indonesia yang keempat? Taulah, harusnya loh. Nah, Gus Dur itu menjabat mulai dari tahun 1999 sampai tahun 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas loh dari peran MPR yang pada saat itu menolak laporan pertanggungjawaban Presiden Habibie. Akhirnya Gus Dur terpilihlah jadi presiden melalui dukungan partai-partai. Sedangkan wakilnya adalah Megawati Soekarno Putri yang berhasil mengalahkan Hamzah Has kemudian dilantik pada tanggal 21 Oktober tahun 99. Setelah menjabat, pemerintahan Presiden Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Di antaranya Departemen Penerangan dibubarkan dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan dianggap sebagai seorang korupsi. Menyetujui pergantian nama Irian Jaya. Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan untuk beribadah dan merayakan Tahun Baru Imlek. Diumumkannya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional, pencabutan peraturan mengenai larangan terhadap PKI, dan membubarkan MPR dan DPR. Pada masa pemerintahan Gus Dur, kondisi perekonomian Indonesia mulai membaik nih dibandingkan era sebelumnya. Tapi ternyata banyak loh pihak yang tidak setuju dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Gus Dur. Banyak yang menganggap kebijakan Gus Dur itu terlalu sering memenuhi kontroversi hingga mengakibatkan kredibilitas Gus Dur perlahan menurun. Nah, oleh sebab itu kepemimpinan Gus Dur tidak berlangsung lama, ia harus mundur dari jabatannya pada tanggal 23 Juli 2001. Masa pemerintahan Megawati. Megawati Soekarno Putri merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada periode 2001-2004. Megawati menggantikan posisi Gus Dur. Kebijakan bidang politik. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Presiden Megawati adalah kondisi Indonesia yang belum stabil karena mengalami multidimensional yang dimaksud adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada tahun 1997. Kebijakan pemerintah Presiden Megawati dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen Undang-Undang 1945. Adapun beberapa penerapan tatanan baru kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati sebagai berikut. Sistem pemilu yang baru, sistem kepartaian baru, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, dan menerapkan mekanisme pergantian antara waktu atau recall. Kebijakan di bidang ekonomi. Semasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri, kondisi ekonomi di Indonesia tercatat mengalami kemajuan, walaupun belum pulih sempurna. Sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Walaupun belum pulih sempurna, sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan tanda-tanda membaik. Hal ini karena kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Megawati yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia, misalnya dengan cara melakukan langkah stabilitas fiskal, memberikan fungsi intermediasi perbankan, dan lain-lainnya. Masa pemerintahan SBY.
Kebijakan ekonominya pertama menutup hutang kepada Paris Club sebesar 136,656 miliar US dollar pada tanggal 19 Desember 2004, menaikkan harga BBM, melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang dijalankan Megawati, sedikit demi sedikit menarik dana subsidi migas, meningkatkan harga indeks saham gabungan, mengandalkan pembangunan infrastruktur massal, meningkatkan kampanye anti korupsi. Sedangkan kebijakan politiknya menetapkan penghapusan dui fungsi ABRI, melaksanakan pemberantasan korupsi dengan menahan pejabat-pejabat yang terlibat korupsi, memperpanjang darurat sipil, dan mengadakan perundingan dengan tokoh GAM di Helsinki melalui perantara Crisis Management Initiative di bawah pimpinan Marty Ahtisaari. Masa pemerintahan Jokowi, 4 paket kebijakan ekonomi pemerintah yaitu kebijakan intensif pajak, perlindungan produk dalam negeri, bebas visa kunjungan singkat wisata kepada 30 negara, dan kewajiban penggunaan biofuel sampai dengan 15%. Sedangkan kebijakan politiknya berdasarkan catatan intisari 9 agenda nawacita Jokowi Yusuf Kala, yaitu menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola, membangun Indonesia dari pinggiran, menolak negara lemah, meningkatkan kualitas hidup manusia, meningkatkan produktivitas rakyat, mewujudkan kemandirian ekonomi, melakukan revolusi karakter bangsa, dan memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan. Nah, ini adalah skema dari beberapa presiden yang dimulai dari Bapak Yusuf Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Bapak SB, dan Bapak Joko Widodo yang sudah kita jelaskan di PPT sebelumnya. Itulah video pembelajaran dari saya Maura Dwi Amalia. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.